Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 14 2020, biasa pekan ke-11. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita kami, setia pada kabar sukacita-Mu. Ada di dunia demi Yesus Kristus panjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita berjumpa, misalnya ketika kita masuk sekolah, kita berkenalan dengan begitu banyak teman. Namun, lama-lama pergaulan itu mengerucut. Kita bergaul dengan orang-orang yang itu-itu saja. Dan juga disebut dengan peer group, yang juga disebut sahabat. Dari perjumpaan anak-anak di kelas, kemudian juga perjumpaan antara orang tua. Maka lalu kita berkunjung dari rumah ke rumah teman, menjadi sahabat. Kalau kita punya sahabat atau teman kita sakit, kita menjenguknya. Tetapi di dalam kelas sejak kecil, kita juga mempunyai kompetitor, khususnya dalam pelajaran. Ada yang jago matematika, ada yang jago gambar, ada yang jago bahasa, dan sebagainya. Tetapi kemudian, bila angka-angka dikumpulkan, terjadilah ranking. Nah, di sanalah kita mulai mengadakan kompetisi. Jengkel dengan teman yang bisa mengalahkan kita, dan kita diajak untuk terus belajar, untuk memenuhi ranking yang ada. Jadi boleh katakan dalam pelajaran kita berkejar-kejaran. Kadang-kadang kita emosi dengan teman. Jengkel. Apalagi kalau dia mendapat angkanya bagus, hasil nyontek, dan kita belajar setengah mati. Lalu apa yang diungkapkan oleh kita di rumah? Marah. Apa kata-kata orang tuamu, orang tuaku? Ketika kita mengadukan kepada orang tua, mama, dia angkanya bagus tapi nyontek, aku udah suka sama dia. Nasihat ibu, jangan kamu ikuti perbuatannya. Jangan kamu nyontek. Untuk apa kamu mengukir angka di kertas? Padahal ilmu yang kamu pelajari itu harus kamu kuasai. Belajarlah nak, percaya pada diri sendiri. Walaupun ada kesulitan, walaupun kamu dongkol dengan temanmu, karena angkanya sama. Dia tidak belajar main-main, tapi angkanya bagus karena dia nyontek.
tetapi nanti pada waktunya akan ada hasil. Nah, Yesus, saudaraku terkasih, dalam hal ini juga mengajar kita dalam hidup moral, agar kita juga memilih orang. Artinya yang disampaikan Yesus, kalau kita berhadapan dengan orang yang aneh, jangan kita lawan. Untuk apa? Tidak ada guna, itu berebut pepesan kosong. Maka kita tinggalkan. Ya. Kalau dia perlu, ya berilah. Karena ketika kamu memberi dia apa yang dia perlukan, nanti kamu juga akan mendapat kembali. Karena itu hidup ini harus jujur. Dalam keagamaan Yahudi, kalau ada seseorang bertengkar dan perang, maka muncullah kalimat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi balas dendam, balas dendam. Lalu bagaimana dengan kita? Kita lebih baik menghindar, menjauh. Untuk apa bergaul dengan orang-orang yang akan menjerumuskan kita? Maka dalam urusan dengan persahabatan, kita perlu menakar, memilih dan memilah, sehingga hati kita menjadi lebih tenang. Ya, kalau kita berada bersama dengan teman-teman yang sealiran, kita tidak terganggu, kepala kita kesal, jengkel, dan marah dan sebagainya. Tetapi kita menikmati. Karena itu dikatakan oleh Yesus, berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Maka kita perlu memperhatikan nilai-nilai moral. Bila kita mempunyai uang dan ada orang yang mengalami kesulitan, kita mesti mempunyai prinsip pinjam atau minta. Kalau pinjam, kapan dibayar, berapa kali dibayar, apa jaminannya. Kalau minta, ya sesuai dengan apa yang kita punya. Harus ada hukum-hukum yang jelas supaya tidak bertengkar. Biasanya ketika orang mau meminjam pada kita uang misalnya, orang dekat-dekat, manis-manis, tapi setelah uangnya diberikan, larilah orang itu dan kita mulai marah. Karena itu gunakanlah akal sehat, ya. Lebih baik kita katakan, lebih baik saya beri daripada saya meminjamkan kepadamu dan belum tentu kembali. Maka kita perlu bijaksana dalam menghadapi situasi kita. Semoga usaha-usaha kita dalam bergaul selalu mendapatkan hal-hal positif dari teman-teman kita. Kita juga menggunakan daya nalar kita untuk bisa memilih teman-teman tersebut, sehingga tidak melahirkan penyesalan, melainkan melahirkan apa? Kenangan yang indah. Inilah yang diinginkan oleh Yesus. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati.